بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah thalabatul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala pada kajian di hari Sabtu pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Syarah Umdatul Ahkam pada kitab Thaharah yang ditulis oleh Ummu Hafs Al-Hadramiyah Al-Adaniyah. Kitab ini sudah pernah kita kaji dulu di Masjid Al-Jihad dan sempat sudah hampir separuh kitab. Ya, kita sudah berakhir pada halaman 79. Fa insyaallah taala kita berupaya untuk melanjutkan di halaman 80 dan sampai setelahnya. Paling tidak harapan kita bisa menghatamkan kitab Thaharah dari Syarah Umdatul Ahkam ini. Kita lanjutkan. Qala Syekha Ummu Hafs Al-Hadramiyah, beliau mengatakan bab al-ghuslu minal janabah. Bab al-ghuslu minal janabah. Bab mandi janabah. Al-ghuslu bidhammil ghain. Al-ghusl dengan mendhamma ghain. Al-ghuslu bacanya. Ismul ightisal. Ismul ightisal alladhi huwa ta'mimul badani bil ma'. Nama untuk ightisal, untuk mandi, yang mana mandi tersebut adalah maknanya ta'mimul badani bil ma', meratakan air di badan. Wa aslul janabah al-bu'du. Asal makna janabah adalah al-bu'du, jauh. Itu makna janabah. Wa inna ma qila liman jama'a aw kharaja minhul mani junubun li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu. Sesungguhnya orang yang menggauli istrinya atau keluar mani dari dia dengan sebab apapun disebut sebagai orang yang junub, disebut dengan istilah junub, li'anna ma'ahu ba'ada mahillahu, dikarenakan spermanya, maninya itu menjauh dari tempatnya.
yaitu keluar maknanya. Fahami ya? Bisa difahami makna junub atau janabah ya. Makna junub atau janabah apa sih asal maknanya? Asalnya dari makna ba'udah atau al-bu'du ya. Wa 'an Syafi'i, dan diriwayatkan dari al-Imam Syafi'i annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan, innama summiya junuban minal mukhalatah. Al-Imam Syafi'i mengatakan junub ya, orang yang junub disebut junub itu berasal dari makna mukhalatah. Mukhalatah, bercampur. Wa min kalamil Arab, dan diantara contoh pengucapan orang Arab yang menggunakan makna junub adalah mukhalatah. Orang Arab mengatakan ajnabar rajulu itu maknanya idza khalata imra'atahu, apabila dia menggauli istrinya. Mereka mengatakan dengan istilah ajnaba ar-rajulu. Jadi dari sini ada dua makna lafaz al-janabah. Makna pertama al-bu'du, jauh. Kalau maknanya jauh apa? Li'annal mani ba'ada mahallahu, dikarenakan mani tadi menjauh dari tempatnya, keluar maksudnya. Kalau maknanya al-bu'du itu diantara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wajnubni, jauhkan aku. Ta'riful janabah, adapun definisi janabah, qad taqaddama ta'riful janabah, sungguh telah berlalu definisi janabah, annaha inzalul mani. Janabah itu adalah inzalul mani au iltiqa al-khitanain ya, keluarnya mani atau bertemunya dua khitan. Dua khitan di sini maksudnya al-farj ya, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Summiyat bihi likaunihima sababan litajannubis salati syar'an. Orang yang keluar mani atau berhubungan badan, dia dikatakan orang yang janabah, junub. Disebut dengan istilah junub ini, kata penulis ya, beliau mengatakan disebut dengan istilah janabah ya, disebut dengan istilah janabah likauniha sababan litajannubis shalah syar'an, dikarenakan dengan adanya janabah tadi menjadi sebab menjauh dari sholat secara syar'an, secara syar'i. Kemudian di sini disebutkan ya, kata penulis, yang namanya janabah menyebabkan seseorang tidak bisa sholat. Janabah menyebabkan seseorang tidak bisa sholat. Ini adalah hukum asal
hukum asal janabah menghalangi seseorang dari sholat, tidak diperbolehkan ya, kecuali pada satu kasus, satu kondisi. Kapan itu? Orang yang junub boleh sholat tatkala adamul qudrah, dia tidak mampu untuk melakukan taharatain, dua taharah. Dia tidak mampu untuk mengangkat hadas besarnya ya, ataupun hadas kecilnya, dikarenakan tidak didapati air atau dia tidak mampu menggunakan debu. Namun dia punya kewajiban untuk sholat. Contoh misalkan pada kasus seseorang yang junub, dia junub, misalkan dia berada di rumah sakit dalam kondisi dia ada selang pernapasan di badannya, ada impus ya, dan di anggota wudhu dia terkena luka bakar. Maka orang yang seperti ini diperbolehkan bagi dia untuk sholat tanpa adanya toharoh, hilang dari dia toharoh hadas besar atau toharoh besar atau toharoh kecil, semuanya belum dikerjakan sama dia dalam kondisi dia masih dalam berhadas. Ini dikenal oleh para ulama sholat faqidu tahuratain ya. Kita baca hadis di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Abu Hurairah pada sebagian jalan kota Madinah. Wa huwa junub, ketika itu Abu Hurairah sedang junub. Qal, Abu Hurairah mengatakan, fan khanastu minhu, aku pun ngumpet, bahasa kitanya. In khanastu itu maknanya ai madaitu minhu mustakhfiyan ya. Ngumpet, jalan begitu saja, ngumpet-ngumpet ya. Fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu, kata Abu Hurairah, lalu aku mandi, aku pergi, kemudian aku mandi, kemudian aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasul berkata kepada Abu Hurairah, aina kunta ya Aba Hurairah, kemana saja engkau wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban, Abu Hurairah mengatakan aku junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin, aku tidak suka duduk bersama engkau dalam kondisi aku tidak dalam keadaan suci. Qala, Rasul menjawab, subhanallah, innal muslima wa fi riwayatin al mu'min la yanjus. Rasul mengatakan subhanallah, sesungguhnya seorang muslim, dalam riwayat yang lain seorang mukmin, la yanjus, tidak najis. Jelas ya mana hadis ini? Yaitu Abu Hurairah pernah berjalan di salah satu jalan kota Madinah dalam keadaan beliau junub ya, papasan sama Rasul, terlihat sama Rasul, namun Abu Hurairah langsung ngumpet-ngumpet ya,
Langsung beliau pergi dulu, mandi dulu. Mirip kalau gambarannya tuh seperti kita dulu zaman ndak sekolah SD, ada guru lewat di suatu jalan, itu nyari jalan lain. Nah itu tadi, pernah ngalamin enggak antum? Kalau antum pernah ngalami, berarti masanya antum SD dulu, masa-masa masih menghargai guru, ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini, ya mungkin dianggap biasa ya. Nah di sini Abu Hurairah beliau mandi, kemudian beliau datangi Rasul, beliau kasih tahu kenapa beliau tidak langsung mendatangi Rasul. Beliau ngasih tahu kalaunya beliau itu tidak suka duduk bersama Rasul dalam keadaan belum bersuci. Kemudian Rasul menjelaskan seorang muslim itu ya tidak najis, bahasa kitanya tidak najis, ngapain nak malu-malu untuk duduk dengan aku, ngapa tidak galak cak itu. Di sini disebutkan al hadits rawahul Bukhari wa Muslim wa riwayatul Muslim la yanjus lam yukhrijha al Muslim min hadits Abi Hurairah bal ja'at indahu min hadits Hudzaifah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, namun riwayat Muslim itu tanpa ada lafaz la yanjus. Lafaz la yanjus ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, namun dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Hudzaifah. Qauluhu junubun taqaddam annal junub huwa man wajaba alaihi al-igtisal bijima'in aw inzalin. Ya, dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang namanya junub itu adalah orang yang wajib baginya mandi dengan sebab jima atau dengan sebab keluarnya mani. Itu disebut orang yang junub. Junub itu istilah untuk orangnya, ya. Qauluhu sebagai faedah, lafaz junub ini tidak bisa dijamak, ya. Jadi baik orangnya satu orang atau orangnya banyak tetap menggunakan junub. Kita bisa lihat di keterangan syarah sebelumnya. Sini disebutkan qauluhu fan khanastu minhu ay madaitu anhu mustakhfiyan. Fan khanastu minhu ay madaitu anhu mustakhfiyan. Lafaz fan khanastu itu maknanya madaitu anhu, aku nyelonong jalan begitu saja sambil ngumpet-ngumpet. Qauluhu subhanallah yuradu biha at-ta'ajjub. Adapun ucapan Rasul subhanallah yang dimaksudkan adalah at-ta'ajjub. Sekarang kita baca keterangan hadis ini. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini. Annal janaba laisat najasatan tahillul badan. Bahwasannya janabah bukanlah najis yang nempel di badan. Janabah itu bukan najis yang nempel di badan. Dari sini difahami berarti janabah itu sifat, ya, sifat, bukan sesuatu yang bisa dipegang. Berbeda dengan kotoran, itu najis yang nempel di badan. Misalkan kita keinjak kotoran, keinjak air kencing, itu najis nempel di badan. Bawwabal Imam Al-Bukhari ala hadzal hadis. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita. Tabwibul Bukhari itu menunjukkan apa? Fikihnya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari bertepatan dengan hadis ini, yaitu bab araku al-junub wa annal muslim la yanjus. Bab arakul junub. Arak apa arak? Keringat, ya. Ya. Dafa. Apa contohnya lafaz arak menjadi tamyiz? Ashab mutamimah qatrun nada. Firhan
Keringat bercucuran. Yafin mesti ingat. Coba. Tasob baba Zaidun arokon. Arokon sebagai tamyiz, ya. Berkucuran pada Zaid. Apa sih yang berkucuran tadi? Yang ngucur, arokon. Bab arokul junub. Bab arokul junub, ya. Keringatnya orang yang junub. Wa annal muslim la yanjus, bahwasanya seorang muslim itu tidak najis. Hadal hadis aslun azimun fi taharatil muslim hayyan wa mayitan. Hadis ini, hadis Abu Hurairah ini adalah aslun azim. Ketika disebutkan asal, makna asal ini bisa dimaknakan dalil, kadang qaidah. Namun di sini dimanakan dalil. Hadis ini, hadis Abu Hurairah ini adalah dalil yang sangat besar, sangat mulia, ya, sangat agung. Fi taharatil muslim hayyan wa mayitan, tentang sucinya seorang muslim, baik ketika dia masih hidup ataupun mayit, ketika sudah mati. Ya, kalau seandainya dia najis ketika sudah mati, kan ribet. Kita mandikan memegang sesuatu yang najis, kan? Wa kadzalika fi ma rahul Bukhari ta'liqan mauqufan ala Ibni Abbas. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari ta'liqan dalam bentuk muallaq, mauqufan serta mauquf pada Ibnu Abbas. Apa muallaq, ya bin? Ya, terputus sanadnya di awal sanad, ya, terputus, ya, ada inqita' di awal sanad. Sebagai faedah disebutkan oleh mereka para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan mu'allaqat yang ada dalam Sahih Bukhari itu seluruhnya mausulah, kharijas sahih, ya. Namun secara hukum derajat, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Dan itu juga bukan masuk syarat Sahih Bukhari, ya. Dibawakan oleh Imam Bukhari terkadang untuk istiqnas, menguatkan, ya. Jadi untuk mu'allaqat dalam Sahih Bukhari perlu ditinjau ulang lagi, dan kebanyakan sudah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari tadi, sanadnya wasalahu fulan. Ibnu Abbas mengatakan al-muslim la yanjusu hayyan wa mayitan. Kata Abdullah Ibnu Abbas, seorang muslim itu tidak najis baik ketika hidup ataupun sudah wafat. Kemudian kata penulis buku ini, beliau mengatakan wa fihi ta'khir al-ghusli minal janabah. Pada hadis ini terdapat faedah ta'khirul ghusli minal janabah, bolehnya menunda mandi janabah. Wa fihi ta'zimu ahlil fadl wal ilmi was salah wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat. Dan juga pada hadis ini terdapat faedah ta'zim ahlul fadl, pengagungan terhadap ahlul fadl wal ilm, ahlul ilm was salah, orang-orang yang soleh, serta duduk bersama mereka dalam keadaan kondisi yang paling baik, penampilan yang paling baik, hay'a yang paling bagus. Buktinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menghormati Rasul, tidak mau duduk dekat Rasul kalau beliau sedang janabah. Beliau mandi dulu.
Kalau nunda ya boleh, misalkan antum junubnya misalkan jam 12 malam, antum mandinya subuh, ya secara hukum boleh-boleh saja. Wa fihi, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah masyru'iyatu isti'dzanit tabi' lil matbu' fil insiraf. Disyariatkannya isti'dzanit tabi' lil matbu' fil insiraf. Disyariatkannya minta izin bagi at-tabi', si tabi' yang mengikut, meliputi murid, ya, anak buah, karyawan, ya, atau kita-kita yang statusnya sebagai bawahan, minta izin kepada matbu', kepada guru, kepada bos kalau kita kerja, intinya yang mengemando kita atau yang menjadi pimpinan kita ketika ingin insiraf, ingin pergi, ada aktivitas lain. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah zahabahu min ghairi ilmihi. Rasul mengingkari Abu Hurairah tatkala Abu Hurairah pergi tanpa sepengetahuan Rasul. Abu Hurairah mengatakan apa? Fan khanastu minhu, ngumpet-ngumpet. Setelah Abu Hurairah pulang, datang, barulah ditanya sama Rasul. Kata Rasul, aina kunta ya Abu Hurairah. Berarti Rasul tidak tahu kan? Kalau Rasul sudah tahu, pasti Rasul tidak mungkin bertanya lagi. Nah, di sini ada faedah izin. Makanya termasuk adab, kalau mau keluar itu izin, jangan nyelonong, ya. Apalagi di pondok pesantren, untuk mau pulang, ya, mau keluar, belum ada di sini yang dilarang untuk izin. Coba ingin pulang, mudik dulu Ustaz, silakan. Dafa ingin izin, mudik Ustaz, silakan. Nak mudik seminggu 3 kali, kalau galak lajulah. Tidak ada pernah dilarang, tapi izin. Tapi kalau keluar, nah itu kan kita tidak tahu, ada kondisi hal-hal yang la qadarullah, ya, misalkan kecelakaan, keluarlah tidak izin, tahu-tahu tabrakan motor, dapat informasi Ustadz si fulan kecelakaan, atau mungkin tahu-tahu dapat informasi datang wong di sini ngasih tahu, nah ini si fulan santri Darul Hadis kecelakaan misalkan, dalam kondisi di sini tidak kati yang tahu kalau dia keluar. Nah ini kan mengagetkan. Wadzaka annal isti'dzan min husnil adab. Yang demikian itu alasannya dikarenakan isti'dzan, minta izin itu termasuk husnul adab, termasuk adab yang bagus. Difahami? Ya. Jangan antum berdalil sebaliknya. Abu Hurairah kan pernah pergi tanpa izin. Nah, tindakan Abu Hurairah itu ada pengingkaran sama Rasul, tapi pengingkarannya Rasul itu lebih halus, ya, lebih halus beliau. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat faedah jawazu mukhalatatil junub, bolehnya gabung bersama orang yang junub. Wa yakhruja ila suq wa ghairihi, dan keluar ke pasar dan yang semisalnya, boleh. Waqad bawwaba al-Imam Al-Bukhari fi bab al-junub yakhruj wa yamshi fi suq wa ghairihi. Imam Bukhari buat bab dalam Sahih Bukhari, bab orang yang junub itu keluar jalan ke pasar dan yang semisalnya, boleh ya, ke pasar. Maaf, misalkan suami istri, misalkan Dimas, misalkan pengantin baru, pagi-pagi kerja dulu dia, sudah kerja ke pasar, bolehkah? Jawabannya boleh secara hukumnya. Wa fihi, dan juga dalam hadis ini terdapat faedah annal alima
idza ra'a min tabi'ihi amron yakhafu alaihi fihi khilafas shawab sa'alahu anhu wa qala lahu shawabahu wa bayyana lahu hukmahu wallahu a'lam. Hadis ini memberikan faedah bahwasannya seorang alim idza ra'a min tabi'ihi amron yakhafu alaihi fihi khilafas shawab, apabila seorang alim melihat pada pengikut dia, melihat pada muridnya dia, anak didiknya dia, melihat ada suatu perkara yang dia khawatirkan pada muridnya tadi menyelisih as-shawab, maka seorang alim tadi adabnya tanya dia, kenapa seperti ini? Ya. Misalkan contoh, kita ini maghrib ini jaraknya kan agak lama ya, atau subuh lah, maghrib jangan, kalau subuh 2 rakaat, maghrib ya, maghrib. Misalkan maghrib kita agak lama, kemudian ada ikhwan yang mungkin Pak Roni sudah sholat di situ di luar, sudah sholat, beliau kesini, kita belum mulai sholat, atau lagi di tengah-tengah sholat, ternyata baru rakaat kedua. Akhirnya Pak Roni masuk dengan niatan sholat ba'diyah maghrib, kan, dengan niatan ba'diyah maghrib, tapi dia ikut jamaah. Kemudian setelah sholat Pak Roni ikut salam, ya enggak? Ikut salam. Ini kan aneh. Ya boleh bagi kita untuk tanya, Pak Roni, antum sholatnya kenapa 2 rakaat? Kurang apa? Ya. Apa lupa misalkan? Pak Roni menjawab, enggak Ustaz, anak tadi niatnya ba'dal maghrib, anak sudah sholat maghrib. Itu namanya. Jadi bertanya, melihat situasi kenapa seseorang ini melakukan sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Wa qala lahu shawabahu wa bayyana lahu hukmahu. Dan bagi seorang alim tadi menjelaskan mana yang benar, jelaskan hukumnya. Di sini Abu Hurairah ketika itu dilihat sama Rasul menghilang. Kenapalah Abu Hurairah ini tadi? Kemudian pulang Abu Hurairah ditanya sama Rasul, aina kunta ya Abu Hurairah? Abu Hurairah menjelaskan, aku junub dan aku tidak suka duduk bersama engkau kalau dalam keadaan junub. Bahasanya aku mandi dulu. Nah, jangan-jangan Abu Hurairah ini berpemahaman orang yang junub itu haram duduk dengan orang yang suci, atau berpemahaman orang yang junub itu najis, gitu loh kan. Lalu dijelaskan sama Rasul, innal mu'min la yanjus, mukmin itu tidak najis. Difahami? Faedah, qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, wa ammal kafiru fa hukmuhu fit thahara wan najasa hukmul muslim, hadza madhhabuna. Adapun orang kafir, hukumnya orang kafir dalam hal toharo dan najasa, najis, ya, hukmul muslim adalah sama seperti hukum seorang muslim. Ya, muslim tidak najis kan? Ya. Jadi ditinjau dari sisi najis atau tidaknya orang kafir sama seperti muslim. Difahami? Ya, tidak najis. Hadza madhabuna wa madhabu al-jamahir minas salafi wal khalaf. Kata Nawawi, ini madhab kami, madhab Syafi'iyah dan madhab jumhur, ya, dari kalangan salaf dan khalaf. Wa amma qaulullahi azza wa jalla innamal musyrikuna najasun. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum musyrikun itu najasun, najis. Fal murad, maka yang dimaksudkan najis tersebut najasatul i'tiqad wal istikdzar. Maksud najis dalam ayat innamal musyrikuna najasun,
najasatul i'tiqad wal istiqdzar adalah najis i'tiqad dan istiqdzar. Walaisal murad anna a'dha'ahum najisatun, bukanlah yang dimaksud hal tersebut bahwasannya anggota badannya najis. Difahami? Jadi ayat yang menyebutkan innamal musyrikuna najasun, najis i'tiqadnya, ya. Difahami? Bukan badannya yang najis, ya. Walaisal murad anna a'dha'ahum najisatun kanajasatil baul wal ghaid wa nahwihimah, bukan yang dimaksudkan bahwasanya anggota badannya najis sebagaimana najisnya kencing dan kotoran serta semisalnya. Fa idza thabatat taharatul adami musliman kana au kafiran fa araquhu wa lu'abuhu wa dam'uhu tahiratun, apabila telah tetap dinyatakan Bani Adam itu adalah suci, baik dia muslim atau kafir, maka keringatnya, lu'ab, air liurnya, wadam'uhu, air matanya, tahirat, semuanya suci. Sawa'un kana muhditsan au junuban au haidun au nufasa wa hadza kulluhu bi ijma'il muslimin. Baik Adami tadi, Bani Adam tadi, statusnya orang yang muhdits, berhadas, atau orang yang junub, atau orang yang haid, atau orang yang nifas, seluruhnya ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Maknanya apa? Orang kafir tadi suci dengan kesepakatan juga, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jelas ya? Itu tadi. Nah, namun kalau kita lihat ya dari keterangan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menyebutkan hadza madhhabuna wa madhhabul jamaahir minas salaf wal khulaf, di sini menunjukkan apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kita bisa lihat di kutub Al-Mutawwalat yang lainnya atau buku-buku yang lainnya. Naktafi bihadzal qadar.